Jadi digitalization without data scientist, gue rasa sih jadi nggak meaningful. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Fajar Zaman, CEO dari IKRA sebagai host untuk sesi IKRA Connect kali ini bersama narasumber kita kali ini adalah Mas Febriansyah dari Astra Digital. Nanti kenal-kenal lagi dengan Mas Febri. Selamat datang lagi buat teman-teman yang masih join dari tadi pagi sampai sore ya. Ini harusnya acara bukan IKRA Connect nih. IKRA ngabuburit sebenarnya. Saya mengingatkan sekali lagi untuk donasi, acara ini bekerja sama dengan platform donasi Bagi Rata yang nanti teman-teman bisa langsung aja scan QR code dan link bagirata.id buat yang mau donasikan buat teman-teman yang terdampak oleh COVID-19. Sebelumnya terima kasih untuk para sponsor utama, Cloudera, Monroe, dan sponsor lainnya, Bagi Rata sebagai donation partner, dan Data Science Indonesia, Think Policy sebagai community partner. Terima kasih juga untuk media partner Tempo dan Info Komputer dan pengisi acara lainnya. Jangan lupa kalau untuk posting, pakai hashtag Future Force Fest 2020, hashtag siap hari perubahan, sebar semangat dari rumah. Oke, saya mau kenalin nih, saya panggil ya, Mas Febri. Halo. Halo bro. Fajar. Gimana kabarnya? Ketemu lagi nih kita. Apa kabar? Waduh. Good. Udah lama ketemu nih. Ketemunya virtual nih, Mas. Ketemu ya ketemu di udara kita. How's work from home situation nih? Kita produktif lah ya. Produktif dong. Kenalin, nanti saya coba, nanti mungkin Mas Febri ya. Ini saya sedikit, Mas Febri ini sobatnya atau partner dari IKRA ya, kita sudah bekerja sama beberapa kali dan kita di sesi ini pengen reconnect nih, pengen ngumpul sama teman-teman ya yang selama ini kita terpisah oleh jarak, sekarang kita bisa virtual. Oke, boleh kenalan Mas Febri, kenalan diri deh detail, tadi saya nggak sempat kenalin detail, monggo. Silakan. Thank you waktunya buat teman-teman IKRA buat acara ini, acaranya keren banget ya. Banyak pembicara keren juga tadi sebelum sesinya gue ini. Kita ketemu virtual sekarang. Perkenalan diri dulu mungkin, gue Febri, Division Head Big Data Analytics di Astra Digital, handling Big Data Analytics. Gue lanjut kenalin dulu aja kali ya, bro, tentang Astra Digital atau gimana nih? Boleh kenalan diri dulu aja di Astra Digital itu apa sih? Oh iya. Bisa kenalan. Gue handling Big Data Analytics, jadi di tempat ada mainly ada 2 departemen lah, Data Science dan Business Insight. Pengalaman gue sekitar 15 tahunan udah ngerjain implementasi Data Science, applied statistics, mostly di dunia telekomunikasi ya sebenarnya, dan gue pernah kerja di energi juga di di dunia finansial, tapi mostly di telecommunication gitu. Oke. Jadi kalau misalkan pada kepo nih bisa dicek ya profil Mas Febri ini di LinkedIn, Febriandi Rahmatullah, mulai dari telco Mas ya, banking, terus juga sempat di luar beberapa tahun dan sekarang balik lagi ke Indonesia ke salah satu perusahaan terbesar mungkin di Indonesia. Jadi kita coba bahas tentang transformasi nih, Mas Febri, tentang perubahan dan apa menghadapi new normal gitu ya. Kalau dari perusahaan induknya sendiri, Astra International kan siapa yang nggak tahu ya. Ini grup yang udah berdiri selama 63 tahun ya kalau nggak salah Mas Febri ya. Udah lewat banyak era, banyak generasi, hampir semuanya pernah menggunakan lah atau terpapar dengan layanannya Astra International. Nah,
Sampai akhirnya beberapa tahun terakhir bikin Astra Digital kan ya Mas ya? Sekitar udah berapa lama berarti Mas Astra Digital tuh ya? Ini udah mau tahun ketiga ya. Tahun ketiga ya? Ya, jalan-jalan Jadi ketiga ya. jalan tahun ketiga. Jadi unik nih. Satu korporasi, culture-nya mungkin corporate gitu ya. Tapi di satu sisi Astra Digital ini kan kayak mirip-mirip kayak startup company gitu Mas ya? Ya, ya, ya. Banyak anak muda, terus people-nya juga mungkin unik-unik gitu ya. Dari sisi people mungkin ya, ini kita coba lebih deep ke people. Apa sih yang membuat Astra Digital beda gitu Mas? Maksudnya kan ada Astra Nasional, internasional kita tahu ya. Astra Digital itu people-nya kayak gimana Mas? Komposisinya beda kah atau gimana? Boleh cerita. Jadi gini, gue mungkin teman-teman udah banyak yang tahu tentang Astra ya. Siapa yang nggak tahu tentang Astra? Tapi tentang Astra Digital sendiri gue harus kenalin nih. Astra Digital itu sebenarnya ada dua tujuan ya. Di kita ada startup sama center of excellence atau corporate function. Nah, di startup sendiri kita ada tiga hal besar lah. Yang pertama integrated digital platform, yaitu kita punya seva.id. Kalau teman-teman pernah coba beli mobil lewat Seva. Terus yang kedua itu mobility solution. Mobility solution kita punya startup penyewaan mobil, Movic, terus ada cari parkir sama sejalan ride sharing. Nah, dan yang ketiga itu kan tadi ada integrated digital platform, ada mobility solution, sama ada big data analytics, data.ai. Nah, selain startup, kita juga berperan sebagai center of excellence. Nah, center of excellence ini idenya adalah untuk explore, support, sama sustain bisnisnya Astra dengan penerapan digitalisasi lah di bisnisnya Astra. Jadi kita sebagai center of excellence-nya integrated digital platform juga big data analytics. Gitu. Karena kemarin juga kan kita ada kerjasama bareng ya beberapa kali gitu support untuk kegiatan-kegiatan itu. Yeah. Dan what's so spesial tentang Astra Digital ini, terutama gue mau ngomongin tentang big data lah ya, yang gue ambil gitu. Kita itu ada sekitar 50 orang data scientist di big data gitu. Yang spesialnya itu kalau dirata-ratain tuh umurnya itu sekitar 23 tahunan. 23. Tapi gue harus di-exclude nih. Kalau umur gue masuk, gue akan kecilan. Gitu. Ketarik jadinya. Ya, rata-rata umurnya 23 tahun. Terus abis itu bukan cuma lulusan lokal, bro. Jadi ada lulusan lokal dan lulusan luar negeri juga gitu. Jadi teman-teman dari luar negeri, dari Inggris, dari mana-mana itu ada juga di tim kita gitu. Terus dan pure isinya orang Indonesia semua. Gitu, yang ngerjain ini. Ngerjain local pride ya. Terus local pride dong. Kerjaan yang canggih-canggih, terus support ke digitalisasi, support ke business acceleration, dan isinya orang Indonesia semua, dan anak muda semua lagi. Jadi sih. Tadi data scientist ya, Mas Febri ya. Data scientist orang ada 1-2 aja udah mewah banget ya di sebuah perusahaan gitu. Ini ada 50 Mas, Mas Febri ya. Itu dari berbagai universitas gitu ya, dari berbagai background. Kalau saya mungkin tahu ada berbagai, jadi nggak cuman statistik tapi ada multidisiplin ya kalau nggak salah. Macam banget itu. Kalau gue lihat ada dari lulusan teknik industri, elektro, matematika, statistika, bahkan ada teman-teman dari mekatronik sama psikologi juga di tempat kita. Jadi benar-benar mix banget lah gitu. Mekatronik itu apa juga kita itu dia. Bisa bayangin. Nah, jadi kalau tadi data scientist di perusahaan digital, tadi as a startup dan juga as a center of excellence ya. Emang apa sih fungsinya data scientist itu? Emang sebegitu pentingnya sampai Mas Febri mungkin sampai keliling Indonesia kali ya nyari the best talent in data scientist. Apa sebegitu penting dengan produk digital itu? Kenapa harus ada data scientist? Jadi sebenarnya kenapa sih kita perlu data scientist gitu ya? Sekarang kan kita kalau sering dengar orang semua ngomongin tentang digital gitu ya, digitalisasi, digital gitu. Apa sih sebenarnya impact-nya dari digital dan digitalisasi kalau memang semua orang shift fokusnya ke digitalisasi gitu. Jadi karena semua orang fokus ke digitalisasi ini, impact-nya itu orang mulai berubah pola pikirnya, bisnis berubah juga pola pikirnya dari product centric ke customer centric. Nah, kalau udah begini semuanya jadi personalized nih. Kalau udah berubah dari product centric ke customer centric, semuanya jadi personalized, terus bisnis juga jadi data driven.
karena kita harus lebih tahu lebih banyak tentang customer gitu. Nah, hal ini cuman make sense dikerjain kalau lu punya resource dan knowledge ya di bidang data science. Jadi digitalisasi, impact-nya apa? Impact-nya kita jadi shifting our mindset gitu ya, dari produk ke customer. Kita perlu lebih tahu tentang customer, dan ini nggak mungkin bisa dikerjain kalau kita nggak punya domain knowledge dan expertise di data science. Dan digitalisasi ini juga sebenarnya ngerubah banyak hal sih. Lu ngerjain apapun jadi record, jadi punya data gitu. Bahkan sekarang kita ngomong juga jadi data kan. Ini kita diskusi pun jadi data. Megang HP aja jadi data ya. Jadi maksud gue data itu banyak banget sekarang gitu. Dan itulah kenapa pentingnya banget punya data scientist. Jadi digitalization without data scientist gue rasa sih jadi nggak meaningful. Jadi digital itu bukan semata-mata lo bikin application front end, lo bikin web gitu ya, tapi beyond adalah potensi abis lo manfaatin ada journey-journey-nya gitu ya, ada pola-polanya yang bisa lo bangun fitur baru mungkin ya Mas Febri ya. Setuju ya. Kurang lebih gitu. Setuju. Nah, ini kan orang-orang juga kan kayaknya pengen gitu ya, pengen punya tim yang punya kapabilitas data scientist yang dia itu bisa dibilang jago di bidang statistik gitu ya, kemudian juga paham bisnis domain dan juga bisa melakukan programming untuk running the analytics. Ya notabene sekarang udah di atas big data, nggak bisa lagi kita main di lokal komputer kali Mas ya, harus main di server gitu kan, artinya harus ada kemampuan programming yang cukup lah, yang which is susah gitu ya, karena kita juga nggak ada yang ngajarin komplit itu kan Mas Heri. Kita kuliah kayaknya belajarnya juga harus cari-cari connecting the dots sendiri. Ada tips nggak sih Mas Febri untuk organisasi lain gitu ya, biar bisa growing up with digital, karena sekarang kita juga lagi ada agenda nih, gimana caranya SME atau UMKM itu bisa growing up with transformation, dan salah satunya dengan digital teknologi. Gimana sih mencari atau mengembangkan data scientist itu atau data profesional seperti apa, dan seperti apa yang dibutuhkan gitu saat ini? Oke. Jadi gue ada 2 tips sebenarnya ya. Mungkin satu buat entities atau perusahaan ataupun usaha yang mau menerapkan data science. Sama satunya lagi buat data scientist-nya itu sendiri kali ya. Kalau buat perusahaan yang mau nerapin data science, gue mungkin ada, kalau disederhanain ada 3 hal lah yang penting lah. Yang pertama menurut gue yang paling utama dan pertama itu adalah human resource itu sendiri. Jadi data scientist, orang yang ngerti tentang konsep-konsep data science sendiri itu harus ada dulu gitu. Dan orang ini harus agak unik nih. Jadi nggak bisa cuma orang yang ngerti statistik, matematik sama programming doang. Jadi dia harus juga ngerti core knowledge atau domain bisnis yang mau dia explore, sama dia harus punya attitude yang pas buat dia bisa communicate sama connect sama user kayak gitu. Nah, terus yang kedua, itu yang pertama ya. Yang kedua juga pas lu mau ngerjain menerapin data science atau pendekatan big data di kantor itu nggak semudah itu. Semuanya harus all parties involved itu harus align gitu deh. Harus mau mendukung data driven, bisnis dengan data driven kayak gitu. Sama yang ketiga, objektifnya harus clear nih. Kadang orang mau ngerjain big data atau data science cuma buat keren-kerenan doang. Nggak boleh harusnya kayak gitu. Kita harus punya clear objektif. Misalkan kalau lu seorang businessman, kalau lu punya data science, apa bedanya ada dan nggak ada data science? Harusnya mungkin lu harus punya business acceleration. Business acceleration-nya apa? Bisa jadi lu ada akselerasi di productivity, profitability, atau customer experience. Jadi harus clear gitu. Jangan cuman implementasi big data for the sake of keren-kerenan doang. Ini 3 hal sih. Yang pertama tadi orangnya sendiri, yang kedua mindset-nya, sama yang ketiga clear objective. Kalau buat perusahaannya. Oke, jadi nggak bisa kita expect magic gitu ya, kita hire dan terus dari sisi company udah rely aja ke data scientist, itu kan nggak bisa kayak gitu kan. Harus dari si leadersnya juga harus mau meng-own it ya, Mas Febri ya. Ya, betul. Karena setuju. Tadi juga, ya ini yang terjadi juga, banyak orang kalau untuk meng-hire data scientist ini untuk bikin tools atau sistem yang canggih, tapi bukan itu kan harus IM-nya ya, tapi acceleration gitu ya.
Nah, ini saya suka follow juga nih, kepo nih. Instagram Mas Ya, Febri, terus setuju. lihat-lihat juga Instagramnya Astra Digital ya. Banyak anak mudanya yang konon katanya milenial gitu ya. Milenial, terus anak muda di bidang data teknologi pasti sangat challenging nih. Energi positif tim untuk terus produktif gitu ya. Gimana? Maksudnya kalau misalkan dari sisi milenial ini pasti challenge nih, mereka banyak ekspektasi, berubah terus. Gimana nih enaknya untuk bisa mengelola talent muda seperti itu? Ya, dari sisi kerja sama tim yang umurnya 10 tahun, 11 tahun lebih muda dari gue, ya tentunya nggak gampang ya. Mereka perlu kita kasih, kita provide relevant challenge biar nggak gampang boring. Terus yang kedua, mereka juga harus terus dikasih regular knowledge update buat sharing online learning kayak gitu-gitu. Sama yang terakhir juga mereka harus kita kasih stages buat share sama speak up gitu. Jadi itu 3 hal penting sih kalau gue rasa kalau mau kerja sama bareng anak-anak yang Milenial ya. milenial saya yang baru-baru gitu. Sama gue ada 3 hal juga sih kalau gue bisa sampaikan buat teman-teman yang baru mau mulai di dunia data science gitu. Lo harus jadi orang yang sangat fleksibel dan open minded lah. Karena di dunia data science itu banyak banget hal baru setiap hari gitu ya. Jadi kita nggak bisa punya fix mindset gitu sebagai seorang data scientist. Benar. Terus yang kedua, lu harus keep updated sama latest teknologinya data science, tapi lu harus tetap agnostik juga gitu. Jadi lu tetap harus updated, tapi lu harus bisa ngerjain di platform apapun. Sama yang ketiga, sebagai seorang data scientist kadang merasa terlalu keren ya, padahal kita harus tetap humble, terus tetap belajar core knowledge-nya kita, karena in the end of time, ide kita itu harus kita komunikasiin ke business user, kita harus dapat buy-in, terus in the right way ya, terus mereka harus execute saran-sarannya kita biar ada improvement dari bisnis gitu. Itu sih yang penting sih kalau lu baru mulai jadi seorang data scientist gitu ya. Dan itu kayaknya paling susah ya. Nah itu paling susah itu. Challenge-nya itu ujung-ujungnya communicating in the right way so they can execute gitu. Dan itu penting banget sih menurut gue sih. Lu udah juggling sana sini, bikin analisa yang bagus, tapi tiba-tiba user nggak buy-in, terus mereka nggak mau execute, masalah juga kan. Iya, tapi itu bukan isu milenial aja sebenarnya. Ya, itu bukan isu milenial aja. Ini sebenarnya nggak juga kita mengkotak-kotakan ya. Kalau gua sama Mas Febri juga disebut milenial juga masih bisa kan ya. Jadi dari sisi semangatnya ya, kita lihat anak-anak muda sekarang banyak yang curious gitu ya, mereka kalau quote unquote pengen ngerjain banyak hal gitu ya, tapi notabene pengennya instan gitu ya. Akhirnya begitu masuk ke dunia kerja, mau apply sesuatu yang sophisticated, belum bisa karena memang belum butuh bisnis gitu kan. Dan ini yang akhirnya ekspektasi makin gap nih, ada gap antara business owner sama data scientist. Jadi emang harus dimengerti ya. Satu, data scientist mengerti, business owner atau leadersnya pun mengerti gitu. Itu yang saya sering lihat ya di beberapa company gitu ya. Sering mix expectation, ada gap gitu. Akhirnya dirasa data scientist ini jadi tidak produktif karena memang saat tadi ada beberapa platformnya beda, toolsnya beda, dan kalau kita ngomong tools itu ya, kita belajar loyal terhadap satu tool sekarang, bulan depan udah ada yang baru lagi. Itu dia, itu makanya yang gue bilang, lo harus keep updated sama tools, sama technical, tapi lo nggak harus agnostik gitu. Jadi lo harus fleksibel buat ngerjain apa aja gitu. Sama mungkin ya, gue ada beberapa hal juga sih buat anak-anak yang baru mulai. Kadang waktu mulai suatu project itu di bidang data scientist juga, kita ada 5 hal penting lah yang mau gue sampaikan mungkin ya kalau bisa gue summarin. Yang pertama, kita harus mulai dari ujungnya dulu gitu. Lu sebenarnya ujungnya mau ngapain sih? Jangan tiba-tiba explore banyak hal tapi ujungnya nggak ketahuan gitu. Jadi start with end in mind lah. Terus sama yang kedua, kadang kita sebagai seorang data scientist senang banget nampilin banyak informasi gitu. Dan pada akhirnya user atau orang yang nerima informasi itu jadi imun, jadi di-ignore informasinya kita. Yang ketiga harus proaktif, yang keempat
kita tuh harus ngerti orang-orang itu punya motif tertentu gitu. Kalau lu ngomong sama orang sales, dia pasti cuma care sama jualannya dia. Kalau lu ngomong sama yang lain, dia cuma care sama apa yang KPI-nya dia punya gitu. Jadi lu harus bisa ngambil hati orang juga. Sama yang kelima sih jam terbang sih. Kayak gitu-gitu kan jam terbang. Benar. Ini yang gue suka dari Mas Febri dari dulu deh, pendekatannya selain teknisnya bagus ya, people-nya, skill-nya bagus sih Mas Febri. Cara deketin orang, itu kan apa ya, sesuatu yang nggak bisa diajarin di buku ya, tapi ya, harus namanya proses, tapi at least mindset-nya itu harus open dan keep untuk curious mungkin ya, untuk bisa find out the new things. Nah, jadi kalau dari sini mungkin kita bisa banyak belajar dari Mas Febri, tipsnya buat teman-teman organisasi yang tadi disebutkan ingin meng-hire data scientist ataupun seorang data scientist yang baru masuk. It's very good insight, Mas Febri. Unfortunately, I have to wrap up the session. Ya, karena sebentar lagi. Sebelum lu wrap up, gue harus ngasih tahu dulu juga ya sama teman-teman ya. Kita ngadain dua kali bootcamp. Sekitar 20 sampai 23 orang setiap bootcampnya udah dua kali dan kita barengan sama Ikra ngerjain bootcamp. Jadi thank you juga dari gua sebagai dari Astra Digital buat Ikra yang support kita buat menelurkan gitu 2 kali bootcamp di data scientist. Amazing journey lah. That's all from my side. Makasih banyak Mas Febri. Semoga kita masih akan terus berkolaborasi dalam aktivitas selanjutnya Mas Febri ya. Thank you. Thank you Mas Febri ya. Oke, teman-teman. Siap, thank you. Thank you sudah stay tune terus di sesi ini. Mungkin terakhir kita foto bareng Mas Febri, foto virtual nih. Saya akan coba hitung 3 detik, kita standby dan harusnya sudah selesai. 1, 2. Oke. Thank you. Selesai. Bye-bye. Harusnya udah disebut. Oke, sebagai penutup, saya ingetin sekali lagi, Future Force Fest ini tanggal 8-9 Mei, besok masih ada sekitar 25 orang ahli di bidang bisnis data teknologi. Follow YouTube-nya dan buka website ikra.com. Siap hadapi perubahan, sebar semangat dari rumah. Saya Fajar Zaman sebagai host undur diri. Thank you.